Kehadiran Choi Siwon di kediaman Raffi Ahmad menuai kehebohan para netizen mantu lovers. Bener nggak sih, selama di rumah Raffi, Siwon asik menikmati masakan tradisional Indonesia? Simak juga mantu lovers, seperti apa potret prewedding yang dilakukan Felicia dan Cesar Hito nih. Lalu mengutamakan penampilan, benar nggak ya kalau Natasha Wilona kapok bereksperimen dengan rambutnya? Eits, tapi jangan lupa nih guys, sebelumnya klik dulu tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up mantu lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube. Hari ini Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantu lovers pastinya kenal banget kan dengan member Super Junior Choi Siwon yang super ganteng? Nah, kemarin dia baru saja membuat geger jagat maya, khususnya di Indonesia, even sampai jadi trending loh mantu lovers. Eits, bukan karena dia menggelar konser, melainkan karena pertemuannya dengan artis top tanah air Raffi Ahmad. Di sela kesibukannya, Siwon datang ke Indonesia dan menyempatkan berkunjung ke kediaman Raffi di Andara Depok, Jawa Barat. Kedatangan tamu spesial, Raffi dan keluarga pun menyambut kehadiran Siwon dengan penuh persiapan nih. Mereka even membentangkan karpet merah di pelataran rumahnya loh. Gak hanya Raffi dan istrinya Nagita, keluarganya yang lain literally turut bersuka cita atas kehadiran Choi Siwon di kediaman mereka. Wah, seru banget pastinya ya mantu lovers. Kapan lagi coba dikunjungi member boyband K-pop yang super ganteng kayak Siwon? Aduh, jadi mau juga deh. Iya, aku seneng banget. Jadi Siwon tuh tadi malam mampir ke rumah. Pas dikasih tahu juga kaget juga sih, nggak nyangka, seneng banget karena memang fans sama Siwon. Ya ampun, dia cakep banget aslinya, terus baik banget, super ramah. Nggak begitu ini banyak sih kalau aku, jadi cuman ngeliat terus foto bareng-bareng sebentar. Terus udah deh, seneng banget pokoknya. Di balik kedatangannya, kabarnya anggota Super Junior ini akan kolaborasi membuat konten video di channel YouTube Raffi Ahmad. Tapi tahu nggak sih mantu lovers, ternyata ini bukan pertama kalinya Raffi dan Siwon berjumpa dan membuat konten bersama loh. Pertemuan dan perkenalan mereka sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Yaps, pada November 2019, orang tua dari Rafathar ini berkunjung ke Korea Selatan. Nah, dalam kesempatan itu, Siwon menjadi tour guide Raffi dan Gigi, even mentraktir mereka ice cream loh mantu lovers. Dalam kunjungannya, Siwon juga dijamu dengan berbagai hidangan khas Indonesia loh untuk menu makan malam. Gak hanya keluarga Raffi Ahmad, even tetangganya Gading Martin turut hadir dan menambah kemeriahan suasana dinner di sana. Seneng banget kemarin Siwon bisa datang ke rumah, nggak nyangka dong di rumah gitu kan didatengin Siwon Choi. Nggak nyangka ternyata memang Raffi sama Siwon tuh juga mereka juga intens berkontakan. Terus Siwon bilang katanya dia mau ke Indonesia, terus Siwonnya let's meet up, ngajak ketemu. Yaudah akhirnya ke rumah. Terus kemarin akhirnya senang banget. Terus kita bisa foto walaupun nggak bisa terlalu yang kayak gimana banget, soalnya kan takutnya Siwonnya juga kaget. Kita juga menghargai privasinya lah gitu. Jadi pokoknya happy deh, nggak nyangka. Wah, rame banget, pokoknya heboh banget. Apalagi kan ada salah satu keluarganya Teteh yang ngefans banget sama Siwon kan, namanya Teh Ai itu kan. Dia ngefans banget sampai dia ngomong ke Siwon, "Siwon, aku mau pengen dipeluk dong," gitu. Pas tiba-tiba dipeluk sama si Siwon itu, semua cewek di sana pada teriak. Teh Nisha, Teh Nanas, Mbak Gigi semua pada teriak di sana. Kalau makanan juga gini, karena rasanya Siwon itu kan mewah ya. Maksudnya di luar juga dia seorang pengusaha, dari keluarga yang pengusaha juga gitu, dan rasanya dia apabila dia mencicipi makanan-makanan yang
yang mewah itu kayaknya udah terlalu biasa gitu kan. Nah, kita kasih dia makanan-makanan tradisionalnya Indonesia. Ada kayak tahu gitu loh Mas. Ada tahu, terus ada martabak juga gitu. Ada somai juga dan ada banyak lagi. Jangan lupa nonton terus Was-Was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore ada video terbaru. Jangan lupa di-subscribe di YouTube channel. Saat Raffi Ahmad bersuka cita lantaran kehadiran Siwon di kediamannya, beda dengan Felicia Angelista yang justru deg-degan nih menanti hari pernikahannya dengan Cesar Hito. Yaps, pasangan yang telah menjalin cinta selama 7 tahun ini akhirnya melangsungkan proses lamaran yang dilangsungkan pada November 2019 kemarin. Tapi Mantul Lovers, ternyata sebelum momen spesial itu digelar, keduanya menggelar sesi foto pre-wedding, di mana mereka mengusung 4 konsep yang hasilnya even membuat Feli dan Hito pangling loh. Salah satunya, keduanya memilih nuansa klasik dengan memanfaatkan sebuah mobil klasik sebagai properti foto. Kemudian ada juga nih foto Feli dan Hito mengenakan busana formal serba hitam yang membuat keduanya tampak elegan dan serasi, serta baju adat Jawa di mana Feli yang mengenakan kebaya berwarna putih lengkap dengan riasan bunga melati. Adapun Hito mengenakan beskap putih dan bawahan batik serta blangko. Wah, romantis banget ya Mantul Lovers. Anyway, seperti apa ya cerita Felicia Angelista di balik foto preweddingnya dengan Hito? Kalau foto pre-wed itu tuh sebenarnya fotonya di pagi hari sebelum aku di pagi-pagi tuh sebelum aku lamaran. Jadi acara lamaran aku kan sore jam berapa tuh kemarin? Jam 5-an ya. Nah, aku tuh paginya paginya itu aku foto pre-wedding dan ada 4 konsep. Ada yang ada yang pakai baju warna apa tuh ya? Pink ungu gitu, terus ada yang pakai baju warna hitam udah dimasukin juga, terus ada yang baju warna putih juga, ada yang vintage gitu, sama ada Jawanya juga gitu. Dan masih akan ada banyak konsep photoshoot prewedding lainnya, tapi disesuaikan sama jadwal aku, Hito, sama fotografer kita gitu. Tapi nih Mantul Lovers, selain 4 konsep yang sudah direalisasikan, Feli dan Hito ternyata masih punya sejumlah tema yang akan mereka gunakan untuk sesi foto prewedding selanjutnya loh. Di antaranya dengan mengenakan busana adat masing-masing, yaitu Manado yang merupakan asal Feli dan Jawa yang merupakan asal Hito. Gak hanya itu, mereka juga punya keinginan untuk melakukan sesi foto di luar Jakarta nih. Namun sayangnya karena kesibukan jadwal masing-masing, keinginan tersebut harus difikirkan lebih matang lagi. Sudah menggelar proses lamaran, event foto pre-wedding. Sekarang tinggal menunggu hari pernikahan saja ya Mantul Lovers. Saat dikonfirmasi, Feli masih belum mau membocorkan kapan hari penyatuan cintanya dengan Hito akan digelar. Yang pasti dia menyebut kalau pernikahannya akan dilangsungkan tahun ini. Lalu sudah sejauh apa sih persiapan Felicia Angelista dan Cesar Hito jelang hari bahagia mereka? Pokoknya di tahun ini doain. Persiapannya sih kalau sekarang udah kira-kira baru 35% sih, belum semuanya, tapi lagi diurusin satu persatu, lagi dijalanin satu persatu juga prosedurnya. Kayak kalau di agamaku Kristen kan ada BPN, bimbingan pranikah, jadi aku lagi ikut BPN. Terus udah gitu juga ngurusin dokumen-dokumen N1, N2, N4 dan lain-lain, ngurusin yang diperlukan, surat-surat yang diperlukan, catatan sipil, pokoknya ngurusin kayak gitu sekarang. Lagi melakukan persiapan mental. Kalau kata orang sih kalau mau nikah mental nggak akan ada yang siap nggak sih? Kayak maksudnya pasti ada aja yang dipikirin, kayak masa sih gue udah mau nikah umur gue segini, ntar gue ngurusin ini, ntar gue kayak banyak yang dipikirin. Cuma makanya itu dia bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah itu kan disekolahin ya. Aku kan ada namanya Kingdom School, jadi aku disekolahin lagi, kayak misalnya diajarin nanti soal cara memanage keuangan kayak gimana, 1 tambah 1 sama dengan 1, yang maksudnya 2 kepribadian harus jadi 1. Terus udah gitu juga nanti harus dikasih tahu, misalnya harus lebih menghormati Hito karena Hito kepala keluarga, Hito harus lebih kayak aku tuh jadi tiang doa Hito gitu, harus lebih baik berdoa, harus banyak nasihatin Hito yang jadi yang kayak maksudnya yang dari awal tuh dia yang harus bangun fondasi keluarga lebih kuat lagi, misalnya dari doa, dari dia bawa aku untuk lebih beribadah dan lain-lain, itu semua dijelasin di Kingdom School di BPN itu gitu. Intinya
ngerasa kayak Tuhan baik banget lah sama gue dan Feli, kayak semuanya diperlancar, semua dipermudah, hubungan kita bisa tetap berjalan langgeng. Beda dengan Felicia Angelista yang sedang mempersiapkan hari pernikahan, sahabatnya Natasha Wilona justru sibuk dengan tatanan rambutnya nih Mantul Lovers. Yaps, Natasha Wilona memang dikenal sebagai artis yang selalu tampil cantik memukau di layar kaca atau layar lebar sekalipun. Nah, bukan hanya soal wajah, Wilona ternyata juga mementingkan rambutnya loh Mantul Lovers. Gak hanya harus terlihat cetar membahana, mantan Verrell Bramasta ini juga mengutamakan kesehatan rambutnya. Soalnya dia pernah melakukan beberapa kali eksperimen kepada rambutnya, mulai dari potong poni, dikeriting, even mengecat rambut jadi pirang. Tapi sayangnya dia merasa kapok setelah melakukan hal tersebut nih Mantul Lovers. Ada apa ya Mantul Lovers? Sebenarnya apa sih yang membuat Wilona kapok melakukan eksperimen dengan rambutnya? Poni depan pernah potong pendek, tapi paling pendeknya tuh cuma kayak seketek gitu pernah. Terus apa lagi ya? Dipirangin pernah, nyoba warna-warna gitu. Warna kayak coklat gitu pernah. Highlight pernah. Kayak gitu sih, itu aja sih. Pernah banget waktu aku syuting yang sinetron aku sebelumnya dulu itu kan hampir setiap hari di curly terus ya kan. Jadi selesai syuting tuh baru berasa kayak udah kering banget sampai kayak apa sih? Kayak kasar banget gitu loh. Akhirnya ya udah aku potong, treatment terus kayak 2 bulanan tuh aku rutin setiap 2 minggu sekali treatment, pakai vitamin rambut terus baru akhirnya kembali sehat lagi. Ya, habis dari itu udah aku kayak kapok. Udahlah nggak mau terlalu banyak curly dan lain-lain, catok takut kenapa-napa gitu. Sebagai public figure yang berkutat di dunia entertain, penampilan memang menjadi hal penting yang harus selalu diperhatikan. Mantul Lovers tahu nggak sih, di awal karirnya, gadis cantik berusia 21 tahun ini even sering meminta saran dari sang ibu tercinta tentang penampilannya loh. Tapi seiring berjalannya waktu, Wilona sekarang sudah lebih paham tentang riasan yang cocok untuk dirinya. Maklum Mantul Lovers, Wilona memang sudah hobi make up even sejak usianya masih belia. By the way, benar nggak sih? Karena permasalahan kulitnya yang sensitif, Wilona menjadi parno hingga nggak berani menggunakan makeup yang sudah ia beli sendiri. Kalau waktu aku kecil sih iya, mama kan sering nemenin di lokasi syuting, kadang-kadang mama bantu kasih saran, bantu kasih masukan. Tapi pas yang udah kesini-kesini, udah jarang ke lokasi, udah nggak pernah nemenin juga, jarang banget, ya udah jarang juga. Aku udah tahu sih apa yang nggak cocok buat kulit aku untungnya, karena kebetulan aku suka make up gitu kan, jadi aku tahu kayak misalnya aku nggak cocok dengan make up yang mengandung terlalu banyak vitamin E, misalnya aku nggak cocok make up yang semenjak lagi kulit sangat-sangat sensitif, jadi aku mengurangi banget. Tuh banyak banget make up aku di rumah yang kayak aku cuma bisa pandangin, takut mau make, takut jerawatan, takut ini itu. Saya tadi mendengar suara ya. Bukan kamu. Move on dari curhat Natasha Wilona tentang penampilannya, di sisi lain, kepolisian akhirnya resmi menetapkan suami penyanyi Karen Puru, Arya Satria Kleprot, menjadi tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Nah, penetapan ini adalah tindak lanjut laporan Karen sebelumnya ke Polrestabes Bandung terhadap suaminya tersebut Mantul Lovers. Anyway, setelah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya Arya akan dipanggil pihak Polrestabes Bandung terlebih dahulu untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait penetapan status tersebut. Aduh, hasil autopsi kematian anak belum selesai, polemik rumah tangga pasangan ini semakin panas saja ya Mantul Lovers. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan psikis
dalam rumah tangga yang mana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang mana korbannya adalah Karin Purwe Teresia dan tersangkanya karena sudah kita naikkan statusnya yaitu Arya Satria Klaprot atau suami pelapor. Di sini kita melakukan dugaan tindakan melalui psikisnya, bukan fisik tapi psikisnya, dan sudah melalui saksi ahli dan dinyatakan bisa diproses dan kita naikkan penyidikannya, dan yang tadinya terlapor sudah kita tingkatkan menjadi tersangka. Seperti dibilang di karena verbal itu. Verbal. Iya. Itu sehingga masuk ke psikis dari korbannya itu sendiri. Yang dan itu ditandai dengan barang bukti yang kita dapat dari pembantunya keluarga tersebut, yaitu yang merekam, sehingga dari video tersebut kita jadikan barang bukti untuk proses ke penyidikannya. Ini saya ada percekcokan di dalam rumah tangga yang saya nggak harus cerita di permasalahannya apa. Tanggal 7 malam sampai tanggal 8 dini hari. Sudah. Kenapa? Suami saya meninggalkan saya setelah melakukan KDRT di rumah. Saya itu disiksa loh, dibekap loh. Saya hampir putus napas. Kalau anak saya nggak turun nyelamatin saya, mungkin saya udah mati kali. Dan saya sempat dipukul juga di depan anak. Ya, kami sangat menghargai proses yang dilakukan di Polrestabes Bandung. Ya, cuman pada saat ini perlu saya sampaikan bahwa memang Arya belum banyak bicara di Polrestabes Bandung karena memang situasi yang tidak memungkinkan, bahwa telah meninggal juga putrinya, sehingga ya mungkin komunikasinya juga belum sebaik itu. Ya. Ditetapkan sebagai tersangka, namun gak membuat pihak Arya menerima begitu saja mantu lovers. Yaps, kuasa hukumnya pun menegaskan kalau apa yang dilakukan kliennya, seperti yang terekam dalam video, bukan seperti yang dilaporkan oleh pihak Karen. Menurutnya, hal itu dilakukan Arya karena Karen saat itu ingin melakukan percobaan bunuh diri, sehingga dia harus melakukan tindakan pencegahan agar hal buruk itu tidak terjadi. By the way, Arya ditetapkan sebagai tersangka atas kekerasan psikis ya mantu lovers. Siapa yang benar dan siapa yang salah, kita tunggu saja ya mantu lovers, waktu yang akan menjawabnya. Pada saat itu, Arya itu sedang melakukan upaya pencegahan supaya Karen itu tidak melakukan bunuh diri. Ya, direkam. Puji Tuhan, saya senang itu direkam. Karena logikanya, kalau kita sedang menghalangi seorang untuk melakukan bunuh diri, ya, nggak mungkin itu cuma dielus-elus. Sayang, jangan bunuh diri ya. Dia mengatakan bahwa seolah-olah kan katanya waktu itu kan karena Karen mau bunuh diri, ya kan, terus ya nggak begitu dong, ya kan. Kalau mau bunuh diri ya kamu cukup perangkul dari belakang, badan kamu kan lebih besar dari si Karen gitu, bukan didudukin kayak begitu, akhirnya orang nanti nggak bisa bernapas, kan salah gitu loh. Ketika ada satu tindak pidana, ya dalam hal ini KDRT yang sudah dilakukan oleh Arya, ya kemudian setelah tindak pidana tersebut dilakukan, ya kan dia pergi membawa anaknya ke Jakarta, ya terus Karen melaporkan ke Polres terkait dengan perbuatan tersebut, ya wajar dong. Berhak dong Karen melakukan itu dong, ya kan dirinya sudah disakiti. Ya tersangka ya kooperatif aja, nanti datang aja pada saat nanti penyidik memanggil tersangka. Tadi kami sampaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang PKDRT atau pasal 45 ayat 2. Yang ayat 2 dalam hal perbuatan sebagai di mana pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah.
Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Semuanya jangan lupa subscribe YouTube channelnya Mantul. Terus jangan lupa di turn on notification biar kalau ditekan loncengnya nanti kalau ada video-video terbaru dari Mantul kalian bisa langsung nonton. Oke, thank you Mantul.